Ya, halo guys, kita bertemu lagi di channel forum Buruh PT SWS. Kita buka dulu ya, kebetulan ini nggak ada orang ya, banyak orang ya, cuman sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan ke Allah. Selamat bertemu kembali dengan saya Ade Supriani, Ketua PUK SPMKM SPPT SWS. Kali ini dalam konten ini, bagi yang menonton channel ini, saya akan membahas sedikit di luar serikat pekerja seperti biasanya. Hari ini agak beda ya. Saya hari ini sesuai dengan baju yang saya pakai ini bisa dilihat, ini ada lawan COVID dengan 3M. Saya akan coba membahas tentang COVID ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi atau bisa dijadikan cara untuk menangani COVID sehubungan dengan pengalaman saya yang memang pernah terpapar positif COVID-19 di tahun 2019 di bulan Oktober, di awal Oktober. Saya akan cerita dari mulai pengalaman, terus apa saja yang kita lakukan, dan nanti kita tutup dengan mungkin saya akan memberikan tips dengan berbagai pengalaman dari saya, dan saya banyak menangani teman-teman kita yang positif COVID, termasuk penanganan kita di perusahaan kita. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat, menjadi contoh yang bisa ditiru oleh kawan-kawan sekalian. Pada awal bulan Oktober, saya memang waktu itu nggak ngeh kalau saya memang COVID. Tapi memang di awal Oktober, bahkan dari akhir September, saya udah merasa lelah, sakit. Waktu itu memang saya kegiatannya begitu banyak waktu itu. Banyak keluar kota, ada ke Jawa Tengah, ada ke Tangerang, ke Jakarta, sering keluar kota, dan kurang istirahat di mana saja, nggak berkualitas, makan juga seketemunya, sehingga memang waktu itu saya sakit. Nah, awal saya sakit itu saya berobat ke klinik ya, ke salah satu klinik yang ada di Purwakarta. Nah, habis berobat agak enakan dikit, beraktivitas kembali. Nah, terus saya berobat kembali ya, karena saya merasa badan kok begini lagi. Yang paling saya rasakan waktu itu adalah yang pertama, seperti radang tenggorokan. Jadi sini panas, di tenggorokan itu panas gitu kan. Dan memang diagnosa awal dari dokter waktu itu radang tenggorokan. Dan saya beberapa kali melakukan tes tes COVID ini, tapi bukan antigen, yang tes darah itu. Saya setiap keluar kota saya melakukan tes ya, tetapi tidak dinyatakan reaktif, selalu non reaktif. Nah, tetapi dengan keluhan yang saya rasakan, saya tenggorokan, badan pada sakit, dan sedikit agak meriang. Tapi saya tensi saya ukur ya, bukan tensi, saya ukur temperatur saya, suhu badan saya memang nggak terlalu tinggi, paling tinggi 37, 36, tapi badan terasa meriang, terasa panas muka gitu. Terus yang paling nggak enak tuh badan pada sakit, kurang ngilu. Saya pikir ini mau pilek, radang tenggorokan, pilek kan biasanya begitu. Nah, tapi setelah 2 kali berobat, saya masih begitu juga selama beberapa hari. Dalam 1 minggu saya berobat 2 kali, saya berobat lagi yang ketiga. Pada yang ketiga saya dikasih obat beda sama dokter, kliniknya masih sama, saya nggak berpindah-pindah supaya pemikiran saya, dia tahu nih riwayat saya itu begini, mudah-mudahan nanti ada penanganan yang atau memberikan obat yang lebih baik. Sampai akhirnya setelah berobat yang ketiga ini, itu berobat yang ketiga bahkan saya lakukan malam karena saya nggak bisa tidur. Saya telepon teman-teman saya, dan alhamdulillah karena ada teman saya masih terjaga, saya diantar sekitar jam 1 malam kalau nggak salah, diantar ke klinik. Tetapi dari klinik saya minta diinfus, ini nggak usah diinfus, kasih obat aja gitu. Dan mungkin memang dokternya kurang mood juga karena tengah malam ya, dia juga lagi istirahat, dibangunin sama suster. Akhirnya saya pulang ya.
Nah, yang paling saya rasain adalah meriangnya dingin, jadi udah pakai selimut, pakai jaket, pakai kaos kaki itu dingin rasanya, dan badan paling ngilu gitu. Ini juga belum begitu hilang. Nah, terus selang beberapa hari karena saya merasakan nggak kuat, masih tetap demikian, akhirnya saya datang lagi ke klinik pagi-pagi sekali. Saya meminta tes antigen gitu kan. Nah, tetapi saya berobat ke sana meminta antigen. Kalau misalkan nggak antigen, saya minta diinfus. Nah, karena melihat riwayat saya sudah 3 kali ke 4 kali, akhirnya dari dokter yang dari klinik tersebut menyatakan ini katanya karena Bapak udah 3 kali berobat, saya keempat ini. Jadi akhirnya dari klinik tersebut dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Purwakarta, rumah sakit tipe B ya, tipe B di Purwakarta. Nah, akhirnya ya saya setelah selesai dari klinik itu berangkat ke sana, diantar dengan teman saya ke rumah sakit tersebut. Di sana karena saya rencana mau masuk UGD, tetapi karena sistem waktu itu udah mulai ada tracking COVID-19, akhirnya saya kena tracking juga, dites dulu, tes suhu segala macam. Dan dari situ saya menyampaikan ini gejala-gejala, termasuk waktu itu saya lupa menyampaikan ke teman-teman sekalian. Waktu itu memang penciuman saya sudah hilang. Yang saya rasain yang paling utama ya, gejala waktu itu pada saat berobat keempat itu memang yang paling utama, saya nggak bisa tidur, tapi saya batuk nggak bisa tidur, panas dingin, lebih ke dingin ya, banyak badan dingin, pada ngilu. Terus memang nafsu makan udah beberapa hari belakangannya ini udah buruk lah, kita malas juga makan. Terus penciuman memang waktu itu udah nggak ada, udah hilang. Saya juga aneh kok ini nggak pilek. Kalau pilek misalkan di sini kerasa bahasa kalau kita itu udah kerasa meden mau ada ingus, ini enggak. Ini seperti biasa, enggak seperti mau pilek, hidung biasa, napas biasa, tapi penciuman hilang. Saya coba tes mencium yang wangi, yang bau, enggak ada yang saya rasakan. Nah, pada saat di rumah sakit, kembali lagi ke cerita yang tadi, saya di tracking, saya menyampaikan apa yang saya keluhkan, dan termasuk saya bawa obat yang dari klinik sebelumnya, diceritakan saya udah berobat 3 kali ke 4 kali dan dirujuk ke rumah sakit tersebut. Akhirnya dari petugas rumah sakit tersebut dia menyampaikan ke saya, Bapak ini kemungkinan Bapak suspek COVID, gejala-gejala yang Bapak keluhkan ini menunjukkan Bapak memang kemungkinan suspek COVID. Tetapi untuk lebih jelasnya, Bapak yang sekarang diminta untuk dilakukan CT scan dada untuk mengecek paru, ngecek apalah gitu, ngecek torak atau apa. Akhirnya saya cek CT scan. Saat itu jujur kondisi badan udah gak karuan lah, bahkan saking gak enaknya itu badan itu udah campur aduk, rasanya udah pusing segala macam, udah setengah sadar setengah enggak. Ditambah memang kita ditangani ini belum bisa masuk ke UGD, tapi masih di tenda. Waktu itu masih trackingnya di tenda di luar. Nah, akhirnya saya dilakukan CT scan dada ya. Saya nunggunya itu lama banget ya, dari sebelum Johor itu keluar itu udah hampir mau asar ya, hasilnya itu udah mau asar. Nah, setelah zuhur ini saya kan belum makan, dikasih makan sama temen, dikasih bubur, dikasih minum juga jus yang dari minimarket ya, jus jadi itu. Nah, habis makan berapa suap itu nggak tahan, saya langsung muntah nyembur di situ di tempat di tenda darurat itu, tempat trekking itu juga nggak tahu, tiba-tiba pingin muntah. Sebelumnya nggak pernah samual, tapi langsung muntah. Nah, udah karuan lah pokoknya kita di situ, rasanya udah nggak bisa diceritakan, rasanya campur aduk. Nah, terus mau asar saya tanyain lagi sama teman saya juga nanyain terus gitu. Akhirnya keluar, Bapak ini hasilnya dari hasil CT scan torak Bapak itu 5, berapa gitu. Ini kalau torak begini biasanya positif COVID. Oleh karenanya untuk meyakinkan Bapak diminta Bapak melakukan tes PCR, tes swab. Akhirnya saya melakukan tes PCR, tes swab di situ. Yang dicoloknya semua ini hidung sebelah kiri nih, enggak dua-duanya, hidung sebelah kiri sama dicek cairan di mulut bagian dalam. Nah, setelah dicek
dicek PCR ini sama dokter di situ, saya disuruh pulang. Saya disarankan untuk isolasi mandiri dikarenakan rumah sakit kondisi itu penuh untuk isolasi. Jadi saya diminta melakukan isolasi mandiri, dikasih obat. Akhirnya saya tapi diminta oleh rumah sakit besok dilakukan swab yang kedua karena standar Menkes katanya harus 2 kali tesnya itu. Nah saya pulang dikasih obat, minum obat, itu udah di perjalanan, bahkan sudah pulang ini saya nggak pulang ke rumah, pulang ke kantor sekretariat di SPMI. Saya nggak pulang, ada ruangan yang saya pakai dulu di situ. Di situ udah nggak karuan, minum obat tuh keluar keringet tapi nggak enak pokoknya. Bahkan di situ saya sudah setengah sadar, setengah enggak, ada pijitin orang segala macam, udah nggak inget lah gitu. Bolak-balik ke WC juga kadang gimana ya, udah nggak karuan lah. Nah akhirnya besoknya saya tes swab yang kedua. Setelah swab yang kedua, karena berat badan ini, swab yang kedua saya lakukan setelah asar setelah jam 4. Setelah swab yang kedua ini, saya koordinasi dengan teman-teman saya minta tolonglah hubungi perusahaan. Saya bilang, ada nggak kira-kira rumah sakit yang bisa untuk isolasi, karena saya nggak mungkin pulang ke rumah, takut nanti malah menular ke keluarga. Terus kondisi saya ini rasanya kok nggak enak banget gitu, pokoknya kita ini udah lemas segala macam. Kalau nggak diinfus sepertinya pemikiran saya akan susah akan susah untuk pulih, karena saya pikir ini butuh infus ya. Nah akhirnya teman saya berkoordinasi ya sama perusahaan. Besok paginya saya kalau nggak salah tanggal 6 apa tanggal 5 Oktober, saya lupa, tanggal 5 Oktober kalau nggak salah, tanggal 5 Oktober ya. Paginya ada katanya di salah satu rumah sakit, beda rumah sakit lagi mau dikondisikan sama perusahaan. Saya akhirnya masuk UGD di siang itu. Nah saya masuk UGD, terus saya observasi di rongsen, diambil darah segala macam, ditanya kemarin dikasih obat apa saja, saya tunjukin ceritanya selengkap, saya jelasin. Nah pada saat lagi masih dilakukan observasi di IGD, adalah pemberitahuan melalui perusahaan dari rumah sakit sebelumnya bahwasanya hasil PCR saya menyatakan positif COVID-19. Nah saya juga setengah percaya, tetapi ya itulah kenyataannya, memang gak karuan lah rasanya. Nah akhirnya diputuskan untuk isolasi di rumah sakit tersebut. Nah malam harinya saya pindah ke ruangan isolasi. Saya nggak bayangin ruang isolasi kayak gimana. Ternyata memang ruang isolasinya memang saya rasa kurang maksimal lah gitu kan. Jadi satu ruangan itu ada hampir 9 bed atau 8 bed gitu kan. Nah di situ ruangan itu gonta-ganti orang yang positif COVID semua, dan memang di situ nggak ada jendela, nggak ada kita ruang gerak kecuali paling ngambil air panas ke lorong, buang sampah ke lorong. Selebihnya dari situ aja, dari tempat tidur ke ke kamar mandi. Bahkan kamar mandi itu beberapa kali saya komplain airnya pembuangan airnya mampet dan lain-lain. Banyak di situ yang orang tua yang saya kasihan. Kita sih masih mending lah, masih muda, masih kuat. Yang tua-tua ini kasihan, sehingga saya agak banyak komplain juga ke rumah sakit supaya diperbaiki fasilitasnya, makannya jangan telat segala macam. Karena beberapa kali makan telat, orang udah lewat laparnya, harusnya makan pagi-pagi jam 7, ini menjelang jam 9 datang. Ya, tetapi itu perjalanan lah, emang sangat memilukan kawan-kawan sekalian ya. Mudah-mudahan ini nggak terjadi sama kawan-kawan sekalian. Tetapi alhamdulillah setelah masuk ke rumah sakit ini 2 hari ketiganya itu saya bisa tidur. Karena dikasih obat tidur, kasih vitamin, obat batuk. Ada batuknya sedikit, saya minta obat batuk. Gitu. Jadi batuknya tuh, justru batuk itu baru muncul di situ di rumah sakit. Sebelumnya saya nggak batuk. Ada batuknya, terus badan masih pada sakit. Tapi yang paling utama, saya masih masih bisa tidur dan makan masih bisa gitu kan. Walaupun memang yang bikin susah makan di situ sebenarnya bukan nafsunya nggak nafsu makan ini, tetapi makannya sajikannya memang kurang memancing selera makan waktu di situ. Kalau makan saya masih banyak lah waktu itu. Nah tetapi kesininya makan jadi gak enak. Ini badan udah gak enak, makan jadi gak enak. Yang saya rasain ini justru kawan-kawan sekalian, bukan seperti tipes yang biasanya
agak pahit mulut, bukan. Jadi yang saya rasain justru pengecap rasanya yang istilahnya seperti konslet, asinnya gak jelas, manisnya gak jelas, kayak penempatannya gitu gak teratur gitu, sehingga makanan yang dibayangin enak tuh dimakan tuh juga gak rasanya kayak enak. Yang masih nikmat dimakan yang manis, puding, kurma, yang manis-manis. Kalau udah makan yang istilahnya makan masakan-masakan yang kayak sayur itu udah gak karuan rasanya dah. Nah di situ saya dirawat lama, 15 hari. 15 hari ya kerjaan kita di situ ya tempat tidur, ya kamar mandi, tempat tidur paling sisanya buang sampah atau ngambil air panas. Dan saya memang dari waktu itu minum air panas, air hangat ya. Jadi minum tuh udah nggak kayak dingin lagi, air hangat. Dan yang saya lakukan untuk mengembalikan penciuman waktu itu, saya sering mencium minyak kayu putih. Saya ciumin, termasuk bahkan sehari 2 kali. Saya tetesin ke air hangat, ya, ke gelas saya minum. Walaupun rasanya ya lumayan nempel di gelasnya aja, nempel di tupperware-nya, di sini, ya enak. Tapi karena ingin kembali penciumannya, tapi saya lakukan. Alhamdulillah memang penciuman itu bisa sedikit-sedikit kembali. Nah perjalanan di rumah sakit ini saya merasakan karena lingkungannya demikian, bolak-balik ada yang keluar, ada bahkan tetangga kamar ada yang meninggal sama COVID gitu kan. Saya berpikir, di sini saya nggak bisa gerak, nggak bisa berjemur, nggak bisa olahraga segala macam. Saya waktu itu minta tolong bantuan dari tim Jam Keswat untuk mengadvokasi supaya saya bisa keluar dari situ. Karena saya merasa udah agak mendingan gitu, nggak seperti di awal. Tapi saya butuh ruang untuk bergerak, untuk napas, untuk bisa berjemur. Akhirnya sama teman-teman di hari ke-15 diadvokasi dan bisalah keluar, saya pindah isolasi ke wisma COVID yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta waktu itu. Nah di situ saya seperti keluar dari penjara, teman-teman. Waduh enak banget pokoknya. Kita dikeluarkan hari ke-15 malam sekitar jam 8 atau setengah 9 malam itu bisa menghirup udara, kebetulan tuh hujan jadi udara segar. Sementara 15 hari saya nggak mencium udara yang segar seperti itu. Nikmatnya luar biasa. Pindahlah ke sana. Di sana nggak dikasih obat lagi, hanya dikasih vitamin ya, vitamin dosisnya tinggi ya, dosis tinggi 1 butir 1 hari. Di sana kerjaannya pagi-pagi sarapan ya, nanti kadang-kadang menunggu sarapan dari jam 7 sampai jam 8 kita ngumpul di halaman wisma, kita tuh jaga jarak, terus kita senam-senam kecil dipimpin oleh salah satu yang di situ, karena yang di situ banyak 30 sampai 40 orang, ada yang memimpin senam, kita senam pada hari kecil. Kadang-kadang kita melakukan tenis meja, itu ganti-gantian dengan yang lain. Kita keluar keringat, terus kita berjemur sampai jam 10 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam tuh kan ada orang lewat, maaf ya. Sampai jam 10 siang kita berjemur. Kadang-kadang saya sampai buka baju sepotong, kita berjemur. Terus makan di sana, makannya enak ya. Jadi udah kembali ke makanan seperti makanan rumahan, menunya menu ya cukup lah menurut saya menu di situ. Nah akhirnya memang di situ udah angsur-angsur lebih enak. Bahkan tadinya waktu di situ pertama olahraga juga, ini badan kayak kelengan gitu, kayak ringan gak karuan itu. Nah di situ akhirnya bisa makan enak, sedikit-sedikit nasi habis, terus dikirim buah-buahan sama teman-teman, kita makan makanan sampai kita pesen bakso gitu kan, pingin bakso seger-seger bisa beli bakso ya gak? Dikirim apa teman-teman, saya minta ini dikirimin sama teman-teman. Nah alhamdulillah di situ udah rasa enak. Sekali lagi kita nggak dikasih obat, hanya minum vitamin. Habis sarapan minum 1 butir, sisanya ya udah kita makan, istirahat, olahraga gitu kan. Jadi yang diisolasi itu yang paling penting itu, yang penting makan yang banyak, minum vitamin ya, minum juga yang cukup, olahraga, sisanya ya istirahat yang cukup. Itu yang kita lakukan. Nah kebetulan saya di situ diberikan waktu isolasi hanya 7 hari, dan setelah 7 hari ada keluar surat dari Dinkes bahwa saya dinyatakan selesai isolasinya dan dinyatakan sembuh. Nah habis itu kita pulang, tapi karena di perusahaan ini beda ya, perusahaan di Dinkes ini pulang dari isolasi nggak ada swab pulang. Nah kita pulang dari situ langsung ke rumah sakit melakukan swab. Nah karena swab ini keluar hasilnya itu 2 sampai 3 hari, saya nggak pulang lagi, kembali lagi ke markas ya.
ke sekretariat SPMI nunggu. Nah hasilnya itu hasil swab ternyata masih negatif, masih positif teman-teman. Wah, saya juga agak drop juga. Padahal udah enak, bahkan saya udah sepedahan waktu itu kan, tapi hasilnya masih jelek. Nah, saya nggak apa-apa. Saya ingin memastikan, walaupun saya dikonsultasi dengan dokter yang di rumah sakit dengan kondisi saya ini, terus dengan Dinkes, dengan orang-orang puskesmas yang ada kontaknya di saya, ya, menyatakan bahwasanya dari mereka ini COVID ini selesai dalam waktu 14 hari. Kalau Bapak masih terdeteksi positif COVID-19, ya, itu kalau kata istilah kedokterannya fragmennya saja, jasadnya saja, itu sudah aman dan menularkan. Tetapi karena saya itu banyak ketemu orang, saya aktif di serikat pekerja, yang saya jaga adalah selain keluarga tentunya nomor satu, saya juga jangan sampai menularkan ke teman-teman. Akhirnya saya bertahan lagi di kantor sekretariat, ya, sampai nanti swab berikutnya sampai benar-benar negatif. Nah itu saya butuh waktu 10 hari lagi baru melakukan swab. Di total itu sampai swab yang ke berapa ya, di rumah sakit sebelumnya 2 kali, itu 2 kali. Nah berikutnya swab saya nggak melakukan swab di rumah sakit, tapi di tempat di lab tersendiri, ya, di Kota Purwakarta. Jadi swab 5 kali, baru swab yang kelima lah saya dinyatakan positif. Dan setelah itulah saya berani pulang ke rumah dan berani beraktivitas seperti biasa. Saya hanya menjaga jangan ada orang yang tertular karena saya. Nah, kawan-kawan sekalian, dari dari pengalaman yang tadi saya sampaikan, saya akhirnya punya keberanian. Ya, waktu itu setelah selesai saya masih isolasi, malahan isolasi menunggu swab, isolasi mandiri lagi pasca dari Wisma itu. Saya udah mulai ngurusin teman-teman yang positif, ya. Dari bekal pengalaman saya bisa menenangkan teman-teman. Beginilah teman-teman, itu ya, jangan panik, harus banyak makan, berjemur dan lain-lain, gitu kan. Sehingga memang akhirnya saya bisa lebih tenang, gitu kan, karena udah pengalaman di awal dan saya bisa menyampaikan 2 hal, ya. Dan hari ini saya akan coba sampaikan ke teman-teman sekalian, ada 2 hal dalam menghadapi COVID ini. Yang pertama adalah bagaimana pada saat kita terpapar atau dinyatakan positif COVID-19. Yang kedua, bagaimana memutus rantai. Ini yang harus menjadi konsen kita sama-sama. Saya berharap dari pengalaman ini yang saya lakukan atau yang saya alami, ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saya sangat berharap, ya, ini COVID ini bisa dilakukan perlawanannya ini atau penanggulangannya ini dilakukan oleh semua orang. Karena kalau tidak semua orang semua ini melakukan hal yang sama akan sulit. Yang pertama, apabila kita terpapar COVID-19, yang pertama, ya, saran saya yang dari pengalaman saya yang pernah saya alami, yang pertama adalah jangan panik. Karena beberapa kasus orang biasa-biasa saja karena panik justru drop badannya itu. Karena setelah memang saya pelajari, imun ini salah satunya penunjangnya adalah dari mental kita. Kalau kita semangat untuk sembuh, kita semangat jangan panik, imun kita lebih kuat. Tapi kalau kita tiba-tiba bayangan kita COVID, wah bagaimana, di berbitaan ada yang sampai meninggal, akhirnya imun kita drop, itulah akhirnya gejala ini lebih banyak yang kita rasain itu. Ini dari pengalaman beberapa orang, ya, selain dari saya juga melihat dari beberapa orang yang terjadi. Kalau panik itu justru nanti malah imun tuh malah drop. Jadi jangan terlalu membayang-bayangi hal yang buruk, gitu kan. Anggap aja ini penyakit yang biasa yang harus kita lawan. Jadi yang pertama kita harus tetap bersemangat untuk sembuh, bahwa kita nggak apa-apa, kita bisa melewati ini. Nah, terus yang kedua, selain jangan panik adalah siap-siap, ya, bagi yang imunnya agak kurang baik akan mengalami beberapa gejala. Gejala yang pertama bisa jadi adalah demam, ya. Yang kedua bisa jadi, ya, selain demam nanti akan badan sakit, terus kepala pusing, ya. Terus bisa jadi juga di beberapa teman yang mengalami COVID ini diare. Ini beda-beda. Nah, terus akan muncul juga batuk. Batuknya itu agak sesak ke dada. Jadi kalau udah positif COVID, biasanya dada itu napas itu seperti ada cairan apa di sini, nggak plong gitu. Jadi nggak seperti ada cairan
yang jadi napas itu nggak plong aja, cairan tapi nggak bisa keluar. Batuk pun bukan batuk berdahak, jadi batuknya gatal tapi nggak berdahak. Batuk itu yang biasanya menyebabkan kita nggak bisa tidur. Nah, dari beberapa pengalaman selain saya, kalau saya waktu itu tidur lelap aja ya, setelah diinfus itu lelap aja. Itu justru nggak bisa tidurnya karena meriang dingin itu kalau saya. Nah, berikutnya bisa jadi juga teman-teman mengalami gatal-gatal. Ada yang gatal-gatal, teman saya ada yang malah setelah positif ruam gatal-gatal segala macam itu ada, ya enggak. Kebetulan waktu itu kita di ruangan, ada beberapa ruangan kan, karena sering berkunjung lah gitu kan, dengan terjaga jarak tentunya kan. Bagaimana kamu, apa yang dikeluhkan, bagaimana bapak yang dikeluhkan. Jadi kita coba pelajarin gitu kan. Saya waktu itu udah mulai pelajari karena saya yakin saya akan menangani ini untuk teman-teman, bukan akan menghadapi ini bersama teman-teman yang lain akan mengalami. Karena saya di serikat pekerja, tentunya saya harus punya pengalaman untuk menangani ini supaya teman-teman nggak panik. Nah, jadi beberapa hal itu. Tapi yang paling parah biasanya selain batuk itu napasnya sesak. Nah, itu biasanya yang sesak ini adalah termasuk gejala yang paling parah, dan itu yang biasanya lebih berbahaya. Kalau hanya misalkan demam biasa, itu seperti demam yang mau kita flu aja 1 hari 2 hari. Kalau itu bisa mampu kita taklukkan, biasanya kesananya kita tinggal masa penyembuhan. Nah, kawan-kawan, hati-hati dengan gejala itu. Kalau memang gejala itu berat sampai sesak napas, memang itu mau gak mau harus ditangani oleh dokter. Setidaknya dibawa ke rumah sakit, diberi infusan, diberi obat. Tetapi kalau hanya demam biasa, sakit badan itu kan, itu bisa kita minum obat seperti obat flu saja. Tetapi yang paling penting yang saya alami adalah makan. Bagaimana makan ini jangan jangan sampai nggak makan. Nah, beberapa orang yang udah drop, udah mentalnya udah drop, udah muntah segala macam, udah banyak lah nggak mau makan. Itu biasanya sembuhnya lama. Tetapi kalau orang itu memaksakan diri untuk makan, ya, jadi makan itu nggak bisa makan nasi, makannya roti aja. Ya, nggak roti, nggak bisa buah-buahan, makan buah-buahan yang penting asupan gizi, kurma atau madu atau apa, makan. Jadi makan yang banyak. Yang pertama jangan panik, yang kedua makan yang banyak. Nah, yang ketiga minum vitamin, terutama vitamin C dosis tinggi. Itu untuk mengembalikan imun. Karena yang saya pelajari, yang saya tahu adalah melawan COVID ini adalah dengan imunisasi, dengan imun kita. Kalau imun kita bugar, imun kita kuat, itu akan cepat sembuh. Tapi kalau imun kita udah drop, bisa lama. Nah, karena saya pengalaman di isolasi, justru dengan makan banyak, dengan vitamin, makan buah-buahan itu cepat fit teman-teman sekalian. Nah, jadi yang pertama adalah jangan panik, yang kedua makan yang banyak, yang kedua minum vitamin, terus yang ketiga istirahat yang cukup. Jangan banyak pikiran, usahakan istirahat. Kalau perlu, ya, waktu itu saya di rumah sakit karena bisa tidur, dikasih obat tidur tiap malam, terus kasih obat tidur supaya saya tidur oleh dokter itu, walaupun cuma dosisnya cuma sebelah tablet kecil. Nah, selain itu teman-teman, selain minum vitamin, usahakan kita bergerak, berolahraga kecil, entah senam atau apa, sambil berjemur. Antara jam 10 jangan di kamar, justru keluar cari udara segar. Kita tetap jaga jarak, tetapi kita berolahraga, keluar keringat, ya, sambil berjemur. Nah, dari pengalaman itulah teman-teman, mudah-mudahan bagi yang nanti, ya, mudah-mudahan ada teman-teman sih jangan ada bisa lebih landai lagi, bisa nggak ada lagi penularan COVID. Tapi apabila ada yang mengalami hal yang serupa dengan saya, ya, yang pertama itu jangan panik, yang kedua paksain makan, ya. Kalau nggak bisa makan nasi, ganti roti nggak bisa buah-buahan, apa aja yang penting makan. Terus minum vitamin, ya. Terus istirahat yang cukup, terus olahraga sambil berjemur antara jam 8 jam 10 siang. Terus satu lagi minumnya air hangat terus. Lebih bagus kalau senang ramuan yang jahe apa, itu bagus teman-teman sekalian. Nah, itu bagi yang menderita COVID, ya. Jadi jangan bagaimana kita jangan panik mengembalikan imun. Kalau yang suka ramuan, madu, campur apa, jahe, campur apa, itu lebih bagus. Yang penting kita bagaimana mengembalikan imun kita menjadi baik. Terus yang kedua, bagaimana untuk memutus rantai ini. Yang digembar-gemborkan oleh pemerintah itu udah benar. Jadi yang pertama sekali adalah bagaimana kita
supaya bisa memutus rantai penularan ini, yang pertama adalah melakukan jaga jarak dengan yang lain. Jadi jaga jarak. Jadi jangan, kalau udah jaga jarak ya jaga jarak, ya. Usahakan kita jangan datang atau masuk di kerumunan orang. Yang kedua, kalau udah jaga jarak, hindari kontak fisik, salaman. Nah, ini nih penting nih, ya. Jadi jaga jarak iya, tapi salaman iya. Nah, sementara kita jangan salaman dulu untuk memutus rantai penularan. Karena penyakit ini memang repotnya buat yang punya penyakit bawaan, bagi yang imunnya kuat itu nggak terlalu dominan yang dirasanya, tetapi penularannya cepat. Boleh ada orang tanpa gejala, dia positif, dia masih menularkan. Makanya yang pertama adalah jaga jarak, ya. Nah, tidak boleh bersentuhan, ya, kecuali dengan orang rumah lah, suami istri udah lagi. Tapi dihindari, jangan terlalu sering bersalaman. Yang kedua, memakai masker apabila kita mau ketemu orang, apalagi ketemu orang banyak, ya. Kalau kita udah ngomong berdua, ya usahakan kita pakai masker supaya untuk menghindari. Ini masker ini penting, kemana-mana kita pakai masker. Pokoknya pada saat kita mau ketemu orang, kalau kita di mobil bolehlah kita lepas, sendiri kita lepas, ngap juga ya. Tapi kalau mau ketemu orang ngobrol, udah pakai masker. Nah, terus yang ketiga, ini untuk pencegahan, untuk mata rantai. Yang ketiga, sering cuci tangan. Bahkan yang paling afdol, ya, bagi orang muslim tuh sering berwudu. Wudu lengkap, ya. Apalagi bisa menghirup air ke hidung, dibuang lagi. Wudu itu lebih afdol. Jadi yang pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker, yang ketiga sering cuci tangan. Sering cuci tangan, sering wudu kalau bisa menjaga wudu. Jadi kalau minimalnya 1 hari 5 kali wudu, apalagi kalau batal wudu lagi bisa 2 kali lipatnya, sering nggak apa-apa. Itu bagus tuh jaga wudu. Nah, yang berikutnya, kalau diperlukan nggak ada tempat cuci tangan di perjalanan, kita pakai hand sanitizer. Habis pegang habis beraktivitas, kita pakai hand sanitizer aja supaya ini lebih steril. Nah, berikutnya apa teman-teman? Sama yang tadi dilakukan oleh yang sudah terpapar, bagi kita juga yang belum terpapar, penting menjaga imun, sehingga ya kita harus melakukan pola makan dan pola istirahat yang sehat dan cukup. Jadi makannya yang sehat, yang cukup, istirahatnya yang sehat, yang cukup. Teman-teman yang tahu sendiri lah yang sehat bagaimana, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, nanti terlalu panjang. Nah, terus minum vitamin. Jadi pada saat kondisi begini, apalagi sekarang udah mulai pancaroba, hujan, terus mungkin teman-teman juga di beberapa perusahaan kerjaannya udah mulai kejar target, udah mulai menguras tenaga. Penting, jadi kita minum vitamin. Jangan nanti kita udah kerja capek, makan nggak teratur, makan yang apa saja, nggak makanan sehat, tidur juga masih suka begadang, masih melakukan banyak hal, atau hanya sekedar main game online, segera kita tidurnya malam, sehingga imun kita kena. Nah, terus kalau bisa untuk ruangan-ruangan tertentu atau daerah tertentu dilakukan penyemprotan disinfektan. Nah, itu beberapa hal yang harus kita lakukan. Itu untuk memutus rantai penularan itu, yang pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker, yang ketiga sering cuci tangan, yang keempat kalau harus diperlukan ini penggunaan hand sanitizer. Terus yang kelima minum vitamin, ya. Makan yang banyak, makan yang sehat, makan yang istirahat yang sehat, istirahat yang cukup. Nah, insya Allah kita akan terhindar. Dan yang paling utama teman-teman, yang paling utama dari semuanya, kita banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah berdoa. Karena saya sebagai orang muslim mempunyai keyakinan yang namanya COVID-19 atau wabah apapun itu adalah makhluk Tuhan, buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang mengizinkan kita tertular, akan tertular. Kalau Allah tidak mengizinkan tertular, bagaimanapun kita
melakukan aktivitas akan tertular. Sehingga kita meminta berdoa, ya, sering-sering berdoa, terus berdoa kepada Yang Kuasa dan meningkatkan ibadah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua, saya, teman-teman, keluarga kita semuanya, seluruh warga Indonesia, khususnya muslim dan muslimat dan semuanya pokoknya tidak tertular oleh yang namanya COVID-19, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 di Indonesia ini seperti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira demikian kawan-kawan sekalian konten hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kita harus semangat ya untuk melakukan perlawanan, pencegahan terhadap COVID-19. Seperti kaos yang saya pakai ini, lawan ini COVID ya, dengan 3M. 3M ini menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya. Demikian kawan-kawan sekalian, salam dari saya, salam semangat, salam sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.